Selamat siang adik-adik mahasiswa serta para pemirsa pada umumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Saya Gesi Suwanto, sarjana pendidikan, sarjana hukum, magister hukum. Kegiatan sehari-hari sebagai advokat. Saat ini saya berada di ruang sidang Cakra Pengadilan Negeri Sidoarjo yang sebentar lagi akan melanjutkan sidang dalam kasus pidana. Di sela-sela waktu istirahat, sebelum melanjutkan sidang, saya akan berbagi pengetahuan tentang perkawinan atau pernikahan. Perkawinan ataupun pernikahan terbagi dalam 3 bentuk. Yang pertama atau 1, perkawinan negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Yang kedua, perkawinan atau pernikahan sirih. Yang ketiga, perkawinan atau pernikahan mut'ah. Mengapa demikian? Mari kita uraikan satu persatu. Ada yang pertama, perkawinan atau pernikahan negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 salah satunya menetapkan batas usia minimal perkawinan bagi wanita disamakan dengan pria, yaitu 19 tahun. Yang sebelumnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 mengatur batas usia wanita 16 tahun. Alasannya memastikan kesiapan fisik, mental, dan finansial, mengurangi angka perceraian, mencegah pernikahan dini, melindungi hak anak, jaminan kesehatan, serta produksi keturunan yang berkualitas. Yang berikutnya, yang kedua, perkawinan sirih atau nikah sirih adalah perkawinan atau pernikahan yang sah secara agama karena memenuhi rukun dan syariat Islam, yaitu adanya wali, saksi, ijab kabul, dan mahar. Namun tidak dicatatkan pada KUA sehingga tidak diakui dalam hukum negara. Yang berikutnya, kawin siri atau nikah siri berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 diatur dalam pasal 402 sampai 405 dengan ancaman penjara 4 tahun 6 bulan hingga 6 tahun. Pernikahan tidak tercatat atau nikah siri dan poligami ilegal. Adapun maksud dan tujuannya yaitu untuk melindungi perempuan dan anak dari kerugian akibat kawin ilegal serta menyembunyikan status perkawinan yang menjadi penghalang. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang lama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 diatur dalam pasal 279 dengan sanksi pidana 5 sampai 7 tahun. Namun pada pasal atau aturan lama tersebut tidak begitu mendapat perhatian dari masyarakat. Definisi kawin siri atau nikah siri sah berdasarkan hukum agama Islam karena syarat-syarat secara Islam terpenuhi, dilakukan di bawah tangan, yaitu adanya wali, saksi, ijab kabul, dan mahar. Sedangkan kelemahannya, tidak ada perlindungan hukum bagi istri dan anak, serta sulit mengurus kakak, akte, warisan, maupun nafkah. Yang ketiga, kawin mut'ah atau nikah mut'ah. Ini yang menarik bagi kita semua karena jarang terdengar sehingga banyak orang yang kurang mengerti. Kawin mut'ah atau nikah mut'ah yaitu perkawinan kontrak, kawin sementara
yang dibatasi oleh jangka waktu tertentu, sehari, seminggu, sebulan, dan selanjutnya, dengan mahar tertentu dan berakhir otomatis tanpa talak setelah waktunya habis. Praktek ini dianggap haram menurut mayoritas ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dan dilarang dalam hukum positif di Indonesia walaupun diselenggarakan secara agama. Contoh, suatu rumah tangga bahagia dan harmonis terdiri dari suami, anak, dan istri. Tiba-tiba habis masa kontrak, suami mengatakan pada istri, "Ma, Dek, Yang, atau sayang, besok saya terpaksa harus mengakhiri pernikahan kita." Itu kata sang suami. Betapa hancurnya hati istri dan anak. Dianggap haram dengan alasan satu, berdasarkan waktu. Pernikahan dengan jangka waktu tertentu, sehari, seminggu, sebulan, dan selanjutnya. Yang kedua, berdasarkan akad. Menggunakan akad nikah khusus, menyebutkan batas waktu. Contoh, zawatuka nafsi, artinya saya nikahkan diriku, dan kabiltul alwabi, saya terima nikahnya. Yang ketiga, karakteristik umum dalam prakteknya dilakukan tanpa wali dan tanpa saksi. Yang keempat, tidak ada waris. Dalam nikah mut'ah tidak ada hubungan waris mewarisi antara suami dan istri. Yang kelima, tanpa talak. Pernikahan berakhir secara otomatis saat waktu yang disepakati tanpa memerlukan talak. Bagi masyarakat Indonesia, terutama kaum awam, jarang sekali terdengar istilah adanya kawin atau nikah mut'ah. Perbedaan kawin kontrak dengan kawin mut'ah. Seringkali kawin kontrak disamakan dengan kawin mut'ah, padahal keduanya memiliki perbedaan. Kawin kontrak lebih mengacu pada perjanjian tertulis yang mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak dalam suatu hubungan. Kawin mut'ah lebih menekankan pada aspek agama dan status perkawinan. Berdasarkan laporan studi kasus, praktek kawin kontrak atau nikah mut'ah di Indonesia paling banyak ditemukan di daerah Puncak Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Wilayah ini sebagai destinasi wisata turis Timur Tengah memicu munculnya industri kawin kontrak atau sering dijuluki kampung janda. Demikian yang dapat saya sampaikan sekedar untuk menambah wawasan. Adapun kekurangannya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.